Karena memang Al-Quran itu semakin dikaji semakin dalam ya Ustaz. Waduh, kalau ilmu Al-Quran itu sangat luar biasa. Iya. Kalau saya ingat dawuhnya Hadratus Syekh Yadul Ilmi itu, ngaji yang paling utama itu adalah ngaji dengan guru yang bersama. Jadi langsung mutasil, langsung seperti ngaji dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Tergantung Anda semua melihat tayangan ini kapan. Kembali lagi dengan saya Liva Ainur Rahmah di KAF Podcast seri Ramadan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat pas untuk Ramadan ini. Ramadan selalu diidentikan dengan Al-Quran gitu. Kita bersama dengan Ustadz Abdul Latif di sini. Kalau kita menyorot beliau, selalu identik dengan Al-Quran dan seterusnya. Selamat sore Ustadz. Ya, selamat sore. Sehat gitu. Saudari Liva. Alhamdulillah. Semoga masih ingat dengan saya. Oh ya, sangat ingat sekali. Karena terakhir di mata kuliah insya Allah Ya. semester 3 Ustadz. Kalau IAT, kamu ini IAT? Ya. Semester 2 kalau IAT. Yang MBI semester 3. Cuman kan waktu itu ada saya rekrutmen guru, kan kayaknya kamu ikut waktu itu, untuk khusus guru Quran. Ustadz Latif ini juga ini ya, selain dosen di Stay Al-Fitrah, beliau juga insya Allah dosen di Mahat Ali ya Ustadz ya? Waktu itu hanya sekedar pengganti saja. Wah ya. Netapnya masih di pondok, jadi di unit Madrasah Ibtidaiyah. Dan waktu itu koordinator Quran juga. Kalau sekarang hanya staf untuk membantu koordinator. Menggunakan metode Umi kalau di. Oh ya, sampai hari ini ya Ustaz? Iya, masih sama. Ustaz Latif, biasanya kalau Ramadan itu identik dengan sudah hatam berapa kali nih? Oh. Itu gimana sih Ustaz, sudut pandang kualitas dengan kuantitas? Biasanya kan ada yang mengutamakan banyaknya hatam Al-Quran, ada yang mengutamakan pokoknya kualitas gitu, maksudnya dipahami, ditadaburi gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, semuanya kalau dilihat dari sudut pandang Al-Quran sama-sama bermanfaat. Ya. Cuman dilihat dari segi asal mulanya dulu. Kalau hanya untuk mengejar berapa kali hatam dengan tanpa tidak mentadaburi atau bacanya asal-asalan, itu kan lebih baik. Mungkin tidak banyak hatam, tapi bacanya betul-betul berkualitas sesuai dengan kaidah bacaannya baik dan benar, dan betul-betul ditadaburi dengan Al-Quran itu. Saya masih ingat waktu itu ketika ada kajian dengan Hadratus Syekh Yaitul Ilmi di Ampel. Kebetulan saya sendiri kalau sanad riwayatnya Al-Qurannya dari beliau Hadratus Syekh Kiai Ahmad Al-Ghazali di Ampel. Beliau buka pengajian Al-Quran itu setiap pagi ba'da subuh. Jadi libur hanya hari Jumat karena memang digunakan untuk putri. Terus untuk Sabtu digunakan untuk khusus kajian kitab tentang tajwid juga. Jadi alhamdulillah sudah selesai hatam tamaman ya, dengan riwayat Hafiz an Asim Tariq Syatibiyah. Kalau urutan sanad yang mutawatirahnya dari beliau, sanad a'lanya kemarin sempat kita cek, ada runtutan ke Rasulullah 26. Jadi berarti kalau saya berarti 27. Soalnya mungkin Liva ngaji ke saya, berarti Livanya ke 20. Runtutannya 20. Jadi ada sanad gitu ya. Mutawatirahnya. Jadi teman-teman yang pengen ngaji bisa di LPTQ Al-Fitrah. Karena memang di pondok pun jenengan penjamin mutu gitu. Iya, tahun 2000 terakhir 2020 kemarin. Cuman sekarang sudah ada tim khusus
Cuman saya masih ingat yang disampaikan oleh para masyayikh juga, harapannya para asatid yang khusus untuk mendalami Al-Quran itu minimal semuanya bersama. Jadi kalau saya ingat dawuhnya Hadratus Syekh Yadul Ilmi itu, ngaji yang paling utama itu adalah ngaji dengan guru yang bersama. Jadi langsung mutasil, langsung seperti ngaji dengan Rasulullah SAW. Jadi saya ngaji kepada guru saya Hadratus Syekh Yadul Ilmi, mungkin dalam segi sanad riwayat Al-Qur'annya, kalau dalam segi sanad thariqahnya ya tetap ke Hadratus Syekh Ramai Asrari radhiyallahu anhu. Nah, beliau ke gurunya Syekh Abdul Ghaffar Abdul Fattah Ad-Dulubi dari Syria beliau. Terus ke gurunya terus hatta Imam Al-Jazari, terus sampai hatta Rasulullah, itu yang mutasil. Jadi itu yang diutamakan seperti itu. Jadi ngaji kepada guru yang bersama. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Jadi waktu itu diibaratkan ada dua muallim gitu ya. Satunya ahli tajwid tapi tidak punya sanad Al-Qur'an, tidak punya sanad tafsir. Tapi ahli tajwid. Yang satunya tidak seberapa ahli tajwid, cuman beliau punya sanad Al-Qur'an yang mutasil. Yang lebih utama kita mengaji Al-Quran kepada yang sudah mutasil sanad tadi itu, karena bacaan-bacaannya yang sudah runtut dari Rasulullah kepada para guru-guru kepada sampai kita, itu ya sesuai dengan riwayatnya itu. Yang ini sangat penting untuk kita pahami juga. Ngomong ini ya banyak disaksikan teman-teman yang semoga nanti bisa bermanfaat ya. Amin. Jadi dari 20 riwayat Al-Quran yang mutawatirah, yang sahihah ya, bahasanya kalau secara umum adalah qiraah asyrah. Ya, satu qiraah itu ada 2 jalur riwayat. Jadi kalau semuanya itu ada 20 riwayat. Nah, dari 20 riwayat yang mutawatirah sahihah itu baru 1 riwayat saja yang mungkin saya sendiri masih punya ya. Yang selanjutnya ini saya juga masih melanjutkan ke riwayat Qalun. Ya, riwayat Qalun itu riwayat Imam Nafi', Qalun dengan Warash, dengan Hadratus Syekh. Jadi setelah lulus atau setelah hatam satu riwayat dengan riwayat hafaz itu diupayakan untuk melanjutkan riwayat lain. Ada yang juga masih mengulang kembali karena untuk ingin mendalami supaya bacaannya tambah lebih baik. Nah, kalau saya kemarin melanjutkan riwayat Qalun. Jadi perbedaannya adalah ini yang sangat perlu diperhatikan, di hukum tajwidnya sangat berbeda sekali. Ya. Apalagi di riwayat Warash ya, itu sangat sulit sekali bacaannya ya. Alhamdulillah saya sudah simak kepada teman sudah sampai juz 8 kalau Warash. Yang mana memang sangat luar biasa sulitnya. Nah, kenapa para ulama itu mukhalaf hafaz itu karena hafaz itu secara umum. Jadi di mayoritas hampir di Asia itu kan hafaz. Ya. Jadi memang dijadikan tolak ukur juga, bahkan di Mekah Madinah itu kalau Imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu kan menggunakan riwayat hafaz. Cuman di beberapa dekade akhir-akhir ini disampaikan oleh Hadratus Syekh Yadul Ilmi bahwa untuk yang sering dipakai sekarang di Masjid Nabawi dengan Masjid Mekah Al-Mukarramah di sana sudah beda thoriqnya. Beda thoriq itu kalau dihafaz thoriq Syatibiyah umumnya. Nah, ini di sana sudah ada yang pakai thoriq Rawdatul Nasyr, yang mana ada beberapa perbedaan dalam bacaannya. Tetap itu juga mutasil sampai Rasulullah sama. Cuman kembali lagi ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran sesuai dengan riwayat itu kita harus punya sanadnya dulu minimal seperti itu. Nah, terkait tadi kembali lagi, kalau hanya sekedar masih belajar Al-Quran itu ya bahasanya dari Hadratus Syekh itu masih belajar ejaan saja. Contoh mungkin seperti ini ya, ini sekalian kita lihatkan belajar ejaan itu mungkin seperti Al-Muyassar ini. Nah, ini alhamdulillah yang kita lahirkan dari LPTQ, sistem pembelajaran untuk dasar yang bisa kita ajarkan kepada mahasiswa untuk supaya standar baca Qur'annya bisa betul-betul baik dan benar. Jadi harapannya lulus di setai ini semua mahasiswa baca Al-Qur'annya cukup baik. Tidak hanya itu tapi punya sangu ya. Sangunya adalah membawa sistem yang mana ketika nanti di masyarakat disuruh untuk ngajar Al-Qur'an tidak
tidak bingung, jadi sudah siap gitu. Nah, jadi ini masih hanya sekedar belajar ejaan saja. Jadi setelah ini standar bacanya sudah bagus, bisa diarahkan untuk lanjut ke talaki musafahah. Jadi langsung mengaji kepada guru yang bersama. Karena memang Al-Quran itu semakin dikaji semakin dalam ya Ustaz. Waduh, kalau ilmu Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya. Bahkan kemarin terakhir Hadratus Syekh Yadul Ilmi ketika waktu saya khutmil Quran ya di Masjid Kemayoran waktu itu, beliau menyampaikan Al-Quran ini, belajar tajwid ini itu tujuannya untuk membiasakan supaya kita baca benar. Ya, jadi supaya kita terbiasa bacanya dengan bacaan yang benar. Nah, setelah itu kita tingkatkan kembali. Bisa tingkatkan dengan kita menghafalkan Al-Quran, dengan kita mentadabburi makna Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Jadi step by step gitu. Jadi harapannya ya kita bisa lebih terus mendalami dan terus tidak ada henti-hentinya. Jadi terutama untuk mahasiswa jangan sampai hanya sekedar untuk sekilas hanya ada materi Al-Quran saja, tapi betul-betul sambil diperdalam kembali. Karena kita basicnya adalah pondok pesantren yang mana minimal paling tidak Al-Quran. Saya tuh beberapa waktu kemarin sempat dengar ini daunnya Hadratus Syekh. Ya mungkin itu kayak semacam sindiran untuk beberapa orang, mungkin termasuk saya. Di bulan Ramadan itu di Syahrul Quran ini kita berlomba-lomba menghatam Al-Quran gitu. Tapi kemudian 1 tahun kemudian libur. Iya, ya seperti itu. Alhamdulillah untuk bulan ini saya sendiri sudah hatam 1 kali dalam tanda kutip. Ya sesuai dengan kemampuan kita baca. Kembali lagi tadi yang disampaikan, kalau kita baca Al-Quran itu ada 3 tingkatan ya. Ada tingkatan tartil, ada awal tingkatan tahqiq dulu, terus tingkatan tartil, dalam tanda kutip ada yang mengatakan di situ tadwir ya sedang, ada tingkatan hadzal. Nah, mungkin dalam ranah khusus bulan Ramadan ini kita tadarus sendiri dengan betul-betul pengen cepat bacanya dan pengen cepat hatam. Boleh dengan hadzal, baca cepat boleh. Cuman yang disampaikan Hadratus Syekh itu ukuran hadzal seperti apa? Ukuran hadzal adalah sesuai dengan kemampuan kecepatan kita baca. Mungkin kamu cepatnya baca dengan cepat saya berbeda. Nah, bisa jadi kamu ketika cepat hilang semua ya. Jadi ya kan di situ. Jadi harapannya adalah cepatnya sesuai dengan kaidah, yang penting hak dan sifat hurufnya tidak hilang. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibaca agak lebih cepat supaya bisa segera hatam. Dari semua tingkatan tadi yang paling baik yang mana Ustaz? Kalau yang standar yang dipakai untuk umum ya tartilnya. Ya. Seperti di Solo di masjid itu ya harapannya ya tartilnya dipraktekkan gitu. Tapi realitanya kembali lagi gitu ya. Banyak yang bacanya masih ya perlu Liva perbaiki ya setelah ini ya. Menjadi calon trainer Al-Quran juga mungkin ya, tidak hanya host ya. Tidak hanya host. Iya, nanti di bawah saya. Oh ya siap gitu ya. Bisa kita upayakan ya. Kalau tadi diapel kan tiap hari ngaji kecuali Jumat biasa. Untuk teman-teman kampus itu LPTQ. Kalau di LPTQ sementara ada beberapa santri saja yang masih kalau dalam konteks talaki store musafahah ada beberapa saja. Cuman ini di pondok ya, kita tahu di pondok. Nah, terus untuk yang di STS ini kita masih fokus untuk sistem kita ini dulu. Jadi harapannya teman-teman ini kita standarkan dulu kualitas bacanya Al-Qur'annya. Setelah itu silakan dikembangkan sendiri, bisa dilanjutkan talaki musafahah, bisa langsung ke ampere jauh lebih bagus. Untuk putri mungkin Diva sendiri bisa khusus hari Jumat, bisa langsung ke 1 hari saja. Iya, untuk putri hanya 1 hari Jumat saja. Tetapi Ustaz Latif, dari tadi kan kita ngomongin LPTQ. Kalau kita ngomongin soal Al-Quran mungkin semua orang paham. Tetapi Ustaz, kalau LPTQ di kampus itu apa sih Ustaz? Ini yang masih jadi rahasia. Belum ini ya, belum menyeluruh. Mungkin desas-desusnya terdengar, tetapi
secara spesifik LPTQ itu apa, mungkin langsung dari jenengan. Mumpung ada Mumpung ada momen. khusus ya. Iya. Ternyata saudari Lia sendiri belum paham LPTQ ya. Aduh, bagaimana ini? Tapi kalau dijelaskan ahli itu kan beda, Ustaz. Jadi LPTQ itu adalah singkatan dari lembaga. Di sini di buku ini juga ada di belakangnya itu Lembaga Pentasrih, Tahsin dan Tartil Al-Qur'an. Di sini menaungi dua program ya, adalah program untuk tilawahnya, yang kedua tahfidnya. Jadi yang sudah kita laksanakan sementara ini di tilawahnya. Jadi kita sudah mengeluarkan sertifikat untuk yang standar baca Al-Qur'an sejak 2 tahun yang lalu ya. Cuman untuk yang sertifikat untuk tahfidnya kita masih tahun ini semoga kita bisa segera mencari kader-kader mahasiswa yang mau untuk melanjutkan ke jenjang tahfidz ya. Baik itu 1 juz atau tidak apa-apa 1 juz tidak apa-apa, kita kasih sertifikat karena memang sudah berupaya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Bahkan kalau bisa dulu yang disampaikan oleh pimpinan kita waktu itu, kalau bisa semua mahasiswa ini hafal juz 30 ya, kita kasih sertifikat. Kalau 30 juz ya. masih Wah. Jadi bukan 30 juz ya, tapi hanya juz 30 saja. Cuman waktu itu yang diwajibkan hanya IAT dengan AT. Kebetulan dipakai IAT ya. Sekarang saya yang gantian tanya. Apakah sudah apa juz 30 ini ya? Juz 30 itu sudah diselesaikan diselesaikan di semester 2 insya Allah. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Juz 1 Al-Baqarah 100. Oh sudah nambah juz 1 berarti. Wah, ini berarti bisa kita tes langsung nanti. Ketika lulus bisa kita keluarkan sertifikat. Wah, berarti ini sertifikat perdana untuk saudari Liva nanti. Kita tunggu nanti ya. Ini jadi syarat kelulusan, Ustaz. Nah, kembali lagi kemarin kita sampaikan kalau untuk yang IAT kelihatannya iya. Tapi kalau yang kita harapkan sendiri kan itu mudah kan ya, apalagi untuk yang putra-putra, untuk mahasiswa-mahasiswa yang menjadi calon imam-imam itu ya. Apalagi ketika menjadi calon imam harus betul-betul standar bacanya bagus, minimal hafal juz 30 surat-surat pendek gitu. Apalagi sekarang waktunya tarawih itu kan seharusnya LPTQ atau STE ini diminta dari beberapa masjid-masjid untuk kita turunkan imam-imam tarawih seperti itu seharusnya ya. Ini kita terbesit, kita punya program seperti itu nanti. Ya mungkin dibantu teman-teman nanti supaya nanti bisa yang kualitasnya bagus, bisa kita kita data dan kita buka satu tenaga untuk berkhidmah ke masyarakat, terutama seperti bulan Ramadan ini. Karena itu meresahkan memang, Ustaz. Kemarin saya tarawih malam berapa itu? Waktu baca Idza Jaa Nasrullah di ayat ke-2 apa 3 gitu. Itu bulat. Langsung rukuk. Imamnya langsung rukuk. Iya, langsung rukuk. Langsung Allahu Akbar gitu. Lain. Pakai saya. Jadi LPTQ itu terpanggil. Iya, seharusnya begitu. Iya. Seharusnya ya bisa paling tidak begini ya. Paling tidak kalau kita tidak terjun langsung, kita punya pelatihan khusus untuk di surau-surau itu ya. Mungkin kita melatih teman-teman yang bisa kita terjunkan ke masjid atau surau itu. Kebetulan kita punya beliau Al-Mukarram Kiai Haji Husin Mubarak, beliau mungkin sangat luar biasa ya. Dilihat dari tilawahnya luar biasa dan beliau juga ahli tafsirnya luar biasa. Kita juga betul-betul sangat butuh bimbingan dari beliau terkait ini juga karena beliau sudah luar biasa kelas internasional ya. Jadi kelas Masjid Al-Akbar ya. Mungkin kalau saya kelas Masjid Al-Fitra segera menyusul gitu. Iya, ya mohon doanya ya. Amin, semoga disegerakan itu. Amin. Kalau di LPTQ Al-Fitrah itu acuannya mungkin acuan kitab atau gitu ya. Mungkin terkait pembelajarannya. Iya. Jadi alhamdulillah sejak tahun 2017 kita mulai merancang sistem untuk membuat standar pembelajaran sendiri. Yang mana kita sudah meneliti dari sekitar lebih dari 10 metodologi ya. Jadi yang mana alhamdulillah sudah lahirlah buku Al-Muyassar ini, yang mana buku ini ada 4 jilid ya. Fa insyaallah saya yakin 100% kalau mahasiswa semuanya paham dari setiap materi yang 1 sampai 4 ini, pasti baca Al-Qur'annya tidak ada yang keliru baca.
yang standarnya di kelulusan LPTQ ini ya, itu mampu membaca dengan baik sesuai dengan riwayatnya. Di sini ada riwayat Hafiz An-Nasir dari Syatibiyah. Yang kedua adalah mampu membenarkan sendiri ketika keliru baca. Mungkin ya sekarang Liva kalau baca Al-Quran kan pasti benar semua ya. Pada ini ya. Kalau baca sendiri. Tapi ketika di tasnya kurang jadi mungkin ketika di tes nanti ada dulu diteruskan. Nah, berarti kan standarnya minimal ketika kita keliru membaca bisa membenarkan sendiri. Jadi lebih hati-hati. Paham mana yang salah. Iya, yang terakhir adalah ya ini mungkin lebih umum. Jadi bagaimana mahasiswa itu supaya bisa lebih senang atau cinta Al-Quran. Dilihat dari mana? Dari seringnya hatam Al-Quran. Ya di belakang sudah ada tolak ukurnya. Mahasiswa itu sering nggak hatam Al-Quran. Kadang ada yang 4 tahun belum hatam-hatam. Ya. Apalagi Ramadan 4 tahun nggak hatam. Ada bur nanti itu. Iya, nggak jadi Liva sendiri udah hatam kan? Sudah 1 kali. Alhamdulillah sudah. Ya, semoga buku Al-Muyassar ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa, juga untuk masyarakat luas ya, terutama nanti di TPQ saya sendiri kita upayakan untuk menggunakan sistem yang lebih simpel ya. Jadi untuk orang umum bisa tidak? Alhamdulillah nanti setelah hari raya ini kita mungkin mau launching untuk pembelajaran intensif untuk umum. Tapi kita fokuskan untuk kelas dewasa karena TPQ kan sudah sangat banyak sekali ya. Nah, kalau dewasa kan belum ada. Yeah. Mungkin ini kesempatan untuk Liva untuk bisa menjadi trainer Al-Quran nanti. Untuk menjadi tutor Al-Quran. Wah, saya termotivasi sekali ini. Oke, siap atau tidak kira-kira ini? Siap insyaallah. Pokoknya dibimbing gitu. Oh ya, siap. Jadi standarnya tutor nanti wajib punya standar minimal punya sertifikat standar tutor untuk menjadi tutor yang profesional. Jadi kita nanti standarkan ada beberapa kelas, mungkin seperti Liva, nanti kita kasih satu kelas yang isinya tidak lebih dari beberapa audiens, yang mana itu kita kasih program yang sangat detail ya, ada jurnalnya lengkap, ada targetnya semuanya sudah terukur, sudah kita buat sistemnya, tinggal dilaksanakan. Nanti kita evaluasi setelah selesai. Jadi, insyaallah akan kita rilis setelah hari raya. Semoga mohon doanya, semoga bisa segera terrealisasi. Semoga lancar. Ya. Yang penting pembinanya dulu ya. Ya. Itu yang jadi tombak mata pisau ya. Iya, yang mana mahasiswa itu supaya punya keinginan yang sangat luas gitu ya. Minimal kita kasih amanat untuk bisa membantu mensosialisasikan terkait sistem Al-Quran. Terakhir Ustaz, ya. Mungkin ada tips dan trik agar semangat membaca Al-Quran, memahami dan mentadabburi. Nah, ini mungkin saya ambil dari satu istilah, satu hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Tip pertama adalah kita harus selalu belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran. Kita harus selalu belajar supaya juga kita selalu menjadi orang yang sangat paling baik sedunia kalau bahasanya. Orang yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ya di sini kita dalam kaidah ini kita kasih mutu semangat untuk teman-teman, yaitu ada 3 ya. Praktis, mudah, menyenangkan. Jadi bagaimana praktis kita mempelajari ini. Yang kedua mudah, sangat simpel sekali untuk mempelajari ini dan sangat mudah sekali. Baca Quran itu tidak sulit. Yang ketiga yang menyenangkan. Ya, jadi ada suatu hal yang baru kita dapat yang memang itu akan menjadi senang gitu. Itu yang pertama, yang kedua adalah tip yang kedua, wa'allamahu ya. Jangan berhenti hanya sekedar belajar saja. Jadi kita teruskan ke mengajarkannya ya. Harapannya ketika yang sudah standar ini kita tingkatkan untuk bisa mengajarkan ini juga. Nah, yang kedua, kalau memang masih belum standar, kita ulang kembali, kita belajar kembali dan seterusnya. Jadi kita harus telaten, kita harus disiplin dan selalu dan menambah ilmu. Yaitu 2 itu semoga di mahasiswa 2 itu bisa ditelaah dengan baik. Mungkin itu ya dari saya sendiri. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz sudah mampir di Kauf Podcast. Mungkin di episode berikutnya teman-teman kita akan ngobrol lebih lebar lagi mengenai qiraah, fasohah dan seterusnya, karena memang bersama beliau mengenai Al-Quran itu kita akan belajar secara mendetail. Itu terakhir dari kami dari Kauf Podcast. Kami minta maaf apabila ada kesalahan.
kita bertemu lagi di kajian Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.